Selamat datang di Senarai Bicara. Oke, selamat sore kawan-kawan sahabat Senarai. Kali ini kita podcast yang kedua di program Senarai Bicara. Kalau tak beberapa minggu yang lalu kita bicara soal korupsi yang ada di Polsek. Kali ini kita bahas korupsi yang ada di Rokan Hilir. Nanti juga dari teman-teman Senarai akan membahas dan memberikan pandangan soal apa-apa saja yang sudah ditemukan, kemudian analisisnya. Kemudian nanti kawan-kawan dari Rohil, kebetulan yang datang ini Saiful Anwar. Sekarang Ketua Umum Presiden IPM Rohil. Oh ya, ke Presiden Mahasiswa Himpunan Pemuda Mahasiswa. Himpunan Pelajar Mahasiswa Rokan Hilir. Oke. Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa. Enggak ada pemuda, pelajar Mahasiswa Rokan Hilir. Mahasiswa Rokan Hilir. Presiden Mahasiswa. Izin Presiden. Siap. Jadi pertama nanti Suryadi akan bercakap membahas soal temuan yang Cakap. nanti juga Saiful akan menanggapi juga kalau memang ada soal yang akan dibahas juga boleh. Nanti apa-apa yang gerakan, karena Saiful ini kan masih baru selesai kongres ya, Baru selesai mubes. nanti kalau ada program-program yang baik juga berkaitan dengan korupsi juga bisa dibahas, atau ada nanti yang mau dipertanyakan sama kita juga boleh, karena kita ngobrol santai. Ya, pertama kali apa sih? soal Rokan Hilir. Iya. Dari Senarai apa yang kita dapat, dan kemudian itu soal-soal apa saja yang terkait korupsi? Saya mau mereview ulang lagi bahwa ini bagian dari, ini lanjutan ya, lanjutan diskusi ini atau pembahasan ini lanjutan dari diskusi kita beberapa bulan yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu bersama Paguyuban, Ketua Paguyuban Mahasiswa Kuansi. Nah, ini kan lanjutan dari catatan Senarai terkait korupsi 9 wilayah yang melaksanakan pilkada serentak kemarin. Bukan korupsi pelaksanaan pilkadanya ya, tapi kita pengen melihat beberapa catatan korupsi di 9 wilayah itu, bukan pelaksanaan pilkadanya. Kita takut orang salah paham di situ gitu ya. Kenapa? Karena kita pengen suksesi ini atau bupati atau wali kota terpilih itu memahami atau mengetahui beberapa kasus yang terjadi, terutama kasus-kasus korupsi di wilayahnya gitu. Paling tidak itu menjadi catatan dia gitu ya, menjadi pekerjaan tambahan dia untuk menyelesaikan atau mencegah praktik-praktik korupsi untuk kedepannya atau selama dia menjabat, begitu ya. Nah, di Rohil itu kita lihat kemarin kita menghitung dari 4 tahun terakhir, jadi 2016, 17, 18, 2017 sampai 2020 gitu ya. Nah, selama 4 tahun itu ada saja kasus korupsi yang terungkap di Kabupaten Rokan Hilir. Sebenarnya puncaknya itu menurut kita yang paling tertinggi itu tahun 2017. Itu berdasarkan catatan di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru, itu ada 15 kasus korupsi yang ditangani 2017 di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kita curiga ini adalah kasus pungli ya, karena waktu itu kan ada tim saber pungli yang sangat intens sekali bekerja ya. Tapi setelah itu kita nggak tahu apakah itu masih terus berjalan, karena kalau kita lihat memang setelah 2017 itu kasus korupsi di Rohil terutama itu memang agak menurun gitu ya. Apakah karena tim saber pungli tidak menemukan pungutan-pungutan liar lagi, praktik-praktik itu lagi, atau memang tim ini tidak bekerja lagi atau tidak masif lagi bekerjanya gitu ya. Iya. Nah, 2017, 2018 menurun. Nah, 2019 itu sebenarnya nihil kasus ya, nihil kasus yang terungkap atau yang
apa namanya yang berperkara di pengadilan atau diselesaikan di pengadilan. Tapi yakin nih Hil 2019 Bang? Nah itu lagi pertanyaan kita, apakah memang benar-benar tidak ada korupsi atau memang belum terungkap gitu ya, atau kemudian memang belum ditutup-tutupi, belum masif lagi penegakan hukumnya gitu, atau mundur penegakan hukum dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah kenapa? Karena 2020 kan ada beberapa kasus terungkap lagi gitu ya, meskipun ini sebenarnya kasus korupsi. Kita lihat 2020 itu ada 4 kasus. Itu sebenarnya peristiwanya tahun 2016 gitu ya, tahun 2016. Tapi dibuka lagi 2020. Iya, 2020 baru terungkap, bukan dibuka tapi baru terungkap. Kita nggak tahu apakah proses penegakan hukum penyelidikannya itu dimulai dari tahun 2018 atau 19 gitu ya. Tapi yang jelas itu masuk di daftar perkara pengadilan itu tahun 2020. Gitu. Nah jadi apa yang kita lihat tahun 2020 itu pertama misalnya ada satu orang penghulu, kalau di Rohil itu penghulu ya, sekelas kepala desa. Kepala desa gitu. ya. Datuk Ada seorang penghulu yang yang terjerat kasus karena melakukan pungutan yang tidak semestinya di dalam pembuatan sertifikat tanah gitu. PTSL. Ada yang program PTSL ya, program Jokowi. Iya, PTSL itu. Sistematis lengkap gitu ya. Pendaftaran tanah sistematis lengkap kalau tidak salah kepanjangannya. PTSL ya. PTSL. Jadi sebenarnya itu kan gratis gitu ya, tetapi penghulu itu memungut biaya kepada masyarakat yang ingin mengikuti program itu gitu. Nah, dia pungutan itu memang tidak secara langsung gitu. Modusnya itu lewat ketua RT setempat gitu. Jadi masyarakat mengumpulkan duit lewat ketua RT. Ada juga sih beberapa yang langsung diserahkan ke penghulunya gitu. Nah, itu yang salah satunya. Lalu yang kedua adalah ini paling penting menurut kita, korupsi kerjasama sekretariat dewan, sekretariat DPRD Rohil dengan beberapa media di Rokan Hilir. Itu kegiatan publikasi kegiatan dewan lah, termasuk iklan, termasuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kehumasan segala macam gitu ya. Nah di situ juga terjadi korupsi gitu. Nah ini menjerat sekretarisnya ya, sekretaris, kasubag keuangan sampai ke bendaharanya gitu. Jadi tiga-tiganya masuk gitu. Jadi kenapa mereka masuk ya kita lihat ternyata dalam kerjasama itu ada praktik-praktik pembuatan SPJ fiktif gitu ya, SPJ fiktif, realisasi kegiatan gitu ya, itu dibayar tidak sesuai dengan praktik yang sebenarnya gitu. Pembayarannya misalnya realisasi kegiatan misalnya 500.000 tapi dibayar 1 juta gitu. Nah SPJ fiktif itu yang dilakukan oleh sejumlah oknum, sejumlah PNS atau ASN di sekretariat dewan. Menurut kita itu cara-cara yang kuno sebenarnya, cara-cara yang lama yang sering dilakukan gitu oleh kebanyakan klasik ya. Iya, klasik gitu, oleh kebanyakan ASN kita gitu sebenarnya. Nah, itu yang kita temukan tahun 2020, Jack. Itu nyambung itu dari 4 kasus yang kita lihat tadi kan yang 2020 itu proses hukumnya sudah sampai mana saja? Ya, sejauh mana proses? Apa yang mereka berempat kena hukuman berapa? Iya, rata-rata itu hukumannya di atas 1 tahun semuanya, di atas 1 tahun, dan menurut kita itu masih rendah gitu, di atas 1 tahun dan tidak ada di atas sampai 3 tahun lah, tidak ada lebih dari 3 tahun gitu, bahkan tidak lebih dari 2 tahun gitu, tidak sampai malah 2 tahun gitu. Nah, rata-rata mereka putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, tidak ada upaya hukum lanjutan setelah Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus kasus itu gitu. Jadi Bang, izin Bang, saya nanya Bang, jadi terkuaknya kasus itu tuh dari mana tuh Bang? Dari pemeriksaan inspektorat kah atau? Iya, awalnya ada laporan. Ada laporan Ya, dari ada laporan. pihak mass medianya gitu ya? Bukan, kalau biasa kan itu tidak disebut siapa melaporkan gitu. Itu paling mudah misalnya dari laporan BPK misalnya gitu kan, dari audit keuangan lah, audit kegiatan. Di situ kan bisa ditemukan itu, bisa ditemukan kelebihan bayar lah gitu kan, markup lah segala macam gitu. Itu bisa ditemukan sebenarnya.
Dari situ. Kalau proses penyidikan pasti tidak menyebut siapa Iya. Siapa yang melapor? pelapornya. Rahasiakan informasi. Tapi biasanya kan bisa dilihat dari audit keuangan atau audit kegiatan di instansi-instansi tertentu gitu. Misalnya kan bisa dilihat di situ kelebihan bayar atau markup kegiatan di situ. Kita lihat. Oke, Pol, Ya. ada tanggapan atau catatan khusus yang kau tahu dari Rokan Hilir? Terkait kasus ini bang ya. Di luar pun boleh. Gini bang, apa namanya? Memang di pergerakan inilah Riau khususnya Kabupaten Rokan Hilir, saya memang masih baru di HIPM Rohi ini, baru terpilih tertanggal 26 Desember 2020. Ini sekarang Presiden belum dilantik. Belum bupati dilantik. Presiden terpilih gitu kan. Presiden terpilih belum dilantik. Apa namanya? Tapi saya sudah lama mengikuti perkembangan di Rohil, khusus waktu semenjak saya jadi mahasiswa lah gitu kan. Jadi ada banyak hal memang apa namanya, kita juga tidak enak buka-bukaan di sini bang ya. Tapi saya ingin sedikit menyampaikan saja. Kadang ada kasus A misalkan kemudian, tapi di apa namanya dilaporkan kemudian masuk ke pihak yang ini gitu kan. Tapi selesai dan habis begitu saja. Bahkan saya tak sebut nama orangnya dan tak sebut nama instansinya kan gitu kan. Bahkan ada, mohon maaf, kadang minta nomor telepon ya, kemudian pulang gitu. Jadi sebenarnya ada apa kan gitu. Tapi kita tidak, Maksudnya apa itu? kita tidak apa namanya tidak menuding Mereka datang melapor, dipanggil, cuma kami pulang. yang apa namanya yang dilaporkan itu dipanggil, kemudian yang katanya diperiksa gitu kan. Cuman ya disuruh pulang gitu ya. Dan masalahnya selesai begitu saja. Menurut pengamatan saya, yang apa namanya sudut pandang kecil sajalah, Kecamatan Pasir Limau Kapas yang salah satu kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir itu, kecamatan saya misalkan, Itu kampung itu. minim sekali orang yang menyuarakan tentang permasalahan ini. Entah itu dasarnya karena memang tingkat intelektual masyarakatnya yang ini gitu kan, sehingga dia tidak mampu untuk menyampaikan dan takut menyampaikan gitu kan. Seperti masalah-masalah di kepenguluan lah atau di kepala desanya itu. Sehingga hari ini itu tadi saya tanya ke abang itu terbongkarnya kasus itu dari mana bang, saya katakan kan. Sehingga bagaimana memang ketika ada persoalan-persoalan itu dan cepat terbongkar itu, kita tahu caranya bagaimana dan kita mungkin bisa sampaikan masyarakat. Kalau ada temuan-temuan begini pak misalkan gitu kan, ini loh tempatnya ngadainnya. Dan masyarakat itu dia tidak perlu dipersulit dan tidak perlu apa namanya, karena tingkat intelektual, mohon maaf, orang-orang tua kita kadang ya biasalah di kampung gitu kan, untuk ngomongnya dia susah gitu kan, sehingga takut dalam menyuarakan itu tadi. Kalau menurut saya seperti itu. Sehingga memang yang hari ini saya menganalogikan di dalam apa namanya ada korupsi di dalam koruptor. Ini misalkan dugaan kita ini orang-orang di lembaga ini misalkan dia korupsi, maka disebut dia ada koruptor. Di dalam situ ada lagi korupsi ya Pak. Bukan. Ketika memang ini misalkan kasus ini ada temuan ini, ada kejanggalan ini, dan ada pihak yang minta konfirmasi. Itu. Terus macam lah gitu. Saya tak enak saya ceritakan di sini bang. Sehingga masalahnya hilang itu saja. Biar kau nggak ditanya. Maksudnya banyak laporan tapi tidak ada tindak lanjut. Tidak ada tindak lanjut, banyak laporan, tidak ada tindak lanjut dan tidak ada putusan tersangka. Kan gitu. Ya. Dari kau bilang tadi itu di lembaga penegak hukum, di kecamatan atau di mana, di penghuluan, di sebagai lembaga penegak hukum ya Pak. Oh, sudah dilaporkan tapi Sudah tidak ada dilaporkan, tindak lanjut. tidak ada tindak lanjut. Maksudnya begitu. Tapi saya tak sebut lembaganya ya. Iya bang. Kalau Kira-kira itu bang. di Rohil itu kan ada problem juga, misalnya terkait pelayanan publik instansi-instansi terhadap masyarakat yang membutuhkan sesuatu misalnya. Itu kan sempat
sempat menjadi perbincangan juga kan gitu. Pelayanan apa tuh Pak? KTP? Banyak lah, misalnya KTP atau semua instansi kan pasti ada bagian pelayanannya gitu ya. Bisa dari hal pelayanan dalam pembuatan catatan kependudukan lah, Iya. kesehatan lah, begitu ya, pendidikan lah, kan banyak. Ya. ada ini. Intermezzo. Jadi itu kan sempat jadi perbincangan banyak gitu ya, bahkan kadang diviralkan gitu. Itu kalau saya jujur memang tidak pernah mengurus administrasi, belum pernah lah mengurus administrasi di sana gitu. Biar menurut Rohil. Walaupun orang Rohil gitu. Tapi KTP Rohil Pak. KTP Rohil. Tapi kan yang ngurus bukan kita kan. Iya. Jadi, nah kalau itu gimana tuh? Bisa Begini Bang, dijelaskan? misal nih di Sduk Capil nih, Rohil, catatan sipil, kadang orang ngurus KTP, akte dan KK gitu kan. Permasalahannya Bang, ya kita tak katakan oknum capilnya yang pungli lah, itu kan. Hanya saja ada kadang pihak lain, pihak ketiga ya, masyarakat capil ada pihak ketiga yang bagaimana membantu ya. Ya ada calonya, jadi membantu bagaimana. Ini masyarakat kesulitan nih untuk mengurus KTP, KK, akte kelahiran untuk anaknya gitu kan. Jadi dia kesulitan sekali untuk mengakses ke sini karena kalau misalkan dari jauh-jauh, misalkan dari Penipahan semoga apa harus nyebrang dulu naik speed ke Bagan Sepapi untuk mengurus KTP saja kan gitu kan dari jarak mereka sudah kesulitan, termasuk juga dalam urusan administrasinya, dan kadang mohon maaf masyarakat kita kan agak sedikit kesulitan lah ke sana gitu. Terus ada pihak ketiga nih. Pihak ketiga ini yang calo. Kita calo tadi apalah namanya Bang. Calo itu kan kalau dia ada pungutan gitu kan, dia membantu ada pungutan. Kadang ada membantu ikhlas gitu kan, membantu gitu kan. Kemudian memang tidak disebutkan nominalnya. Tidak disebutkan nominalnya. Kadang berapa ini kata masyarakat kan? Serahlah gitu kan. Tapi ngasih masyarakat nih kan diambil, kadang ada juga dibilang sekian gitu kan. Berarti masyarakat memang ada gitu. Jadi masyarakat ini dikarenakan kesulitan itu, dalam sulit itu ada butuhnya, ya tidak mau kan gitu. Sehingga transaksi itu terjadi, pungutan liar itu kan. Sehingga pihak capil ini pernah kita temui dulu, kita jumpai kan terkait pungli ini. Memang pihak di Sukcapil tidak ada pungutan apapun waktu itu. Mereka bilang gratisnya tidak ada apa. Tapi kok di masyarakatnya ada yang bayar gitu kan? Nah, di mana masalahnya? Sebenarnya diciptakan sendiri misalnya. Walaupun tidak ada, misalnya pihak ketiga itu calo-calo itu kan diciptakan juga. Misalnya kalau pelayanan itu cepat, gitu ya, pasti tidak akan ada pihak ketiga. Gitu. Ini kan karena pelayanan itu diperlambat begitu ya. Sementara orang-orang dari jauh itu butuh cepat. Nah, disitulah muncul pihak ketiga yang bisa memperlancar itu gitu. Tapi kalau pelayanan cepat misalnya beberapa jam gitu ngantri, selesai aja sebenarnya. Jadi di skenario sendiri gitu menurut saya, menurutku begitu. Di skenario sendiri. Sehingga ada celah kesempatan ya. Disitulah muncul. Dan itu karena juga nggak jauh dari orang dalam gitu. Mungkin nggak tahu saya lebih paham gitu ya. Aku memang nggak pernah ngurus. Itulah, mungkin sekalipun mungkin orang-orang dalam, oknum orang dalam gitu kan, ya, orang dalam yang bawah-bawahan juga itu. Pul, kau punya apa? Manggilnya lagi, Pul gitu. Pul, punya pengalaman nggak sebelum menjabat jadi presiden mahasiswa atau pemuda mahasiswa Rokan Hilir atau yang lain-lain terkait kasus korupsi yang memang menjerat di Rohil, pengalaman pribadi lah, atau misalnya atau pernah beasiswa kan, ada advokasi, pengalaman pribadi kan, advokasi gitu, yang ada unsur-unsur korupsinya gitu. Jadi begini Bang, kalau dikatakan korupsi juga saya belum berani menyimpulkan itu tindakan korupsi gitu kan. Tapi dugaan lah. Adanya dugaan maka timbullah pergerakan gitu kan. Kami dari mahasiswa dulu namanya Aliansi Mahasiswa Rokan Hilir Menggugat. Permasalahannya adalah substansi masalahnya
mengenai beasiswa dan bantuan pendidikan. Jadi ada dua lembaga ini bang. Ini Dinas Kesra, dua lembaga kan, Dinas Kesra, dan ini Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hilir. Jadi dua lembaga ini apa namanya? Tapi ini masalah sudah selesai ya. Hanya saja kilas balik pengalaman cerita pengalaman karena bang nanya pengalaman tadi kan. Jadi ada antara Basnas dan Kesra sama-sama menyediakan beasiswa. Bantuan pendidik untuk bantuan pendidikan untuk apa namanya, masyarakat tidak mampu, yang miskin catatannya gitu kan. Tapi dalam konteks fisabilillah, orang belajar itu untuk ilmu itu kan berjuang di jalan Allah. Maka asnaf fisabilillah, maka dia berhak mendapatkan beasiswa itu, bantuan pendidikan itu. Namun Kesra ini pengadaan bantuan pendidikan ataupun beasiswa yang dianggarkan setiap tahun oleh Pemda Kabupaten Hilir dari dulu lagi, dari zaman Pak Anas Makmun. Ya kan sampai sekarang. Tapi tak tahu nih 2021 nih entah ada tindak APBD kita 1,3 bang. Entah ada atau tidak beasiswa itu. Jadi dengan kriteria yang di perbub nggak ada kriteria penerima itu, dan Basnas ini kriterianya tak perbub tapi dalil Al-Qur'an. Lapor asnaf penerima zakat gitu kan. Jadi ya itulah kan, sehingga ada persyaratan untuk mengajukan bantuan pendidikan. Namun dari kedua pihak ini ada jalur koordinasi yang tidak harusnya dikoordinasikan. Kenapa seperti saya katakan seperti itu? Mahasiswa mengajukan beasiswa ke Kesra, namun Basnas mengintervensi untuk tidak mengeluarkan nama-nama ini, misalkan datanya dilampirkan kemudian diserahkan kepada pihak Kesra untuk tidak dikeluarkan nama-nama ini. Ada sekian ratus orang jumlahnya. Alasannya karena sudah disalurkan beasiswanya oleh Basnas. Itu alasannya. Biasa begitu kan? Itu salah. Takut double karena melanggar fakta integritas, tidak menerima beasiswa dari pihak lain itu dari kan itu. Namun dalam hal ini memang secara ini memang oke gitu kan. Tapi kan permasalahannya sedari dulu Pemda itu menyediakan beasiswa bantuan pendidikan untuk mahasiswa. Pemda ini umum nih, baik muslim dan muslim apapun agamanya, selagi dia kurang mampu sesuai dengan kriteria perbuk itu, maka berhak mendapatkan beasiswa itu. Tapi seleksi dulu berkasnya kan gitu, kelengkapannya. Namun di Basnas ini ya hanya mohon maaf ya orang muslim saja kena zakat kan, zakat orang muslim dihimpun dari ASN, TNI, Polri gitu kan. Sehingga apa namanya, kalau memang Basnas sudah tahu Kesra sedari dulu menyediakan beasiswa itu, kenapa Basnas adakan program itu, program bantuan pendidikan itulah? Kalau semua sudah difasilitasi, sudah diberikan oleh Kesra nih, siapa yang akan diberikan Basnas ini, bantuan pendidikan ini? Nah, sehingga apa namanya, ada kejanggalan lah. Maka catatan kita dalam 1 tahun itu ada 2 kali bayar uang kuliah, kan itu harusnya bisa 1 semester dibantu oleh Basnas, 1 semester dibantu oleh Kesra. Harusnya kan, ketika memang itikat baiknya membantu orang miskin, kan gitu. Jadi hasil dari kawan-kawan mengadvokasi itu hasil dari kami mengadvokasi itu, meskipun panjang permasalahannya bang, sampai kami ini ya, tindakan kami terakhir tidak diindahkan gitu kan, ya kami kesal, segel kantor Basnas dan kantor Kesra, dan pihak Basnas melaporkan ke Polres ya tindak pidana penghinaan, kasus penghinaan. Nah, jadi kami dipanggil, diperiksa ke Polres, panjang prosesnya, sehingga tak tahu kenapa tiba-tiba diajak berdamai dan segala macam tuntutan dikeluarkan. Beasiswa dari pengajuan kawan-kawan di Basnas keluarkan dan di Kesra dikeluarkan. Kalau beasiswa di Pemda itu juga ada klausul misalnya nggak boleh sedang tidak menerima beasiswa, ada juga gitu enggak? Ada memang. Kalau dari Pemda itu memang ada, tapi pengajuannya duluan di Pemda bang. Artinya saat kawan-kawan mengaju ke Pemda itu belum dapat beasiswa Basnas nih, belum dapat apa-apa. Kira-kira salah enggak? Ya tak salah kan? Nah, Basnas ini datangnya terakhir, pengajuannya terakhir, dan pencarian lebih dulu. Nah, itu dia masalahnya, sehingga ya diatur itu jadilah. Maka apa namanya, tuntutan dan hak kawan-kawan disalurkan semuanya, dan kami juga dari pihak aliansi ya mengatakan tidak ada masalah lagi karena sudah ya tuntutannya cuma 1 beasiswa gitu kan, itu saja. Itu bang apa namanya
pengalaman ini dulu, Bang. pergerakan ya. Karena Saya, kita teknis. Yep. Pengalaman apa tuh, Bang? Eh, dunia pergerakan di Rohil Pergerakan. terakhir ya. Waktu sebelum jadi Presiden Mahasiswa Rohil sudah aktif di Prima Rohil. Saya dulu aktif juga di Premrohi di zamannya Kandabu Nawas. Saya di Kementerian Perikanan dan Kelautan waktu itu. Dan KKP. ya, jadi waktu itu saya juga ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa Rokan Hilir Universitas Abdurrahman, Bang. Jadi Unila itu ada Himarohi namanya, himpunan mahasiswa Rohil Unila gitu kan. Dan kedua setelah Unila itu kami lah. Di kau berarti ini dari Abdurrahman. Iya, dari Universitas Abdurrahman, Fakultas Fisipol. Jadi pernah juga nyalon presiden di Abdurrahman kan, tapi tak terpilih. Pul, gimana menurutmu kalau kita berkaca dari kasus ini tadi ya, yang kusampaikan tadi bahwa ada kasus SPJ fiktif dalam kegiatan publikasi DPRD, itu mungkin periode 2019 ya, karena kan mata anggarannya 2016. Iya. Gimana kalau kamu melihat Kasus kinerja anggota dewan SPPD pada masa fiktif itu? yang baru-baru ini, Bang ya. Bukan ya baik SPD fiktif atau melihat, bisa nggak dilihat diukur misalnya kinerja DPRD pada Ini pada periode itu. masalah dugaan SPPD fiktif dulu atau kinerja DPD Rohil nih? Bisa kan barengan dengan itu gitu. Kan sampai ada temuan SPPD fiktif juga ya pada periode itu ya. Seperti itu. Gitu. Saya jawab dulu, Bang, satu-satu mengenai tanggapan saya mengenai kinerja DPRD lah periode lalu 2014-2019. Ya menurut hemat saya sih baik-baik saja. Buktinya tidak dari 2014 sampai 2019 jarang ada demo di depan DPR. Ya. Artinya dari segi Sebelumnya sering demo gitu ya. Periode sebelumnya banyak demo. sering juga memang. Tapi waktu itu bukan tidak ada ya, tapi jarang lah. Beda dengan Pekanbaru kan. Sehingga kalau dari segi controlling yang dilakukan oleh mahasiswa gitu kan, semacam tidak ada masalah, meskipun ada masalah yang mungkin tidak sampai keluar gitu kan. Itu mungkin menurut pandangan saya terkait kinerja dewan. Namun mengenai SPPD fiktif ini, Bang, saya gimana ya, belum berani berkomentar apa-apa, Bang, terkait ini, karena memang baru-baru ini masalah SPPD fiktif ini memang hangat-hangatnya itu, sampai-sampai informasinya hari Senin besok ada demo di depan Polda Riau. Iya, Polda Riau. Saya dapat kiriman surat aksi. Hari Senin ini kalau tak salah ya, sampai ada demo di depan Polda Riau. Itu menyoalkan apa mereka? Menyoal tentang SPPD fiktif Yang dilakukan oleh DPRD. yang mungkin dilakukan oleh DPRD Rohil Pada masa itu ya, periode 2014-2019. Sehingga memang mungkin kita tunggu saja proses hukumnya berjalan gitu kan, sehingga nanti kalau memang bersalah maka diputuskan gitu kan. Menurut saya seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah saya terlibat dalam hal itu? Saya sebagai mahasiswa, dan hari ini kawan-kawan menunjuk saya sebagai presiden mahasiswa, tentunya saya juga ingin terlibat dalam hal itu. Dan hari ini saya sedang komunikasi dengan korlap aksinya, ingin duduk bersama, ingin cerita panjang lebar lah tentang persoalan itu. Jikalau itu memang menjadi persoalan masyarakat, kerugian negara gitu kan, itu juga menjadi persoalan kita bersama. Saya prinsipnya seperti itu, Bang. Tapi saya tidak ingin menuding orang yang belum tentu jelas ini, kan? Tapi langsung kita tuding gitu kan. Artinya ada proses ya, ada proses panjang gitu kan, sehingga terjadinya sehingga keluarnya putusan itu bersalah atau tidak bersalahnya. Namun saya tetap proaktif lah dalam permasalahan itu. Karena dalam waktu dekat, sore ini malam ini saya ingin duduk dengan
mengatur itulah konsolidasi. konsolidasi Apa, perihal konsolidasi? SPPD efektif itu tadi. Bawa tanah dulu. Kalau atas tanah nanti kena COVID. Sebenarnya itu udah lama terungkap sebenarnya. Sudah lama dan Kalau kita flashback lagi, kalau kita lihat itu di pemberitaan-pemberitaan ini masih ada itu dokumen apa namanya catatan atau informasinya berita-berita, sudah ya, lama kemudian hilang dan timbul lagi. Iya, Itu informasinya. dia kan kadang kan memang suka begitu kan. Ada situasi tertentu dia muncul lagi gitu. Tapi itu memang menjadi PR-nya penegak hukum kan untuk Iya. menjawab itu. Itu karena ini sudah lama gitu lalu muncul lagi ya. Seharusnya penegak hukum serius membuktikan. Kalau dia terbukti bersalah ya harus diumumkan. Begitu juga kalau tidak terbukti gitu. Harus diumumkan ke publik gitu ya. Jadi tidak menjadi perdebatan yang tidak berujung gitu. Karena itu sudah lama gitu. Tetap harus ada ujung ya. Iya, harus ada ujungnya, Bersalah atau tidak bersalah harus Iya. ada ujung. Daripada nanti orang demo-demo terus gitu ya. Gitu. Dan itu juga kita tidak bisa menyalahkan orang demo. Iya. Karena itu kan bagian daripada menjawab menjawab keresahan mereka atau kegundahan mereka, terlepas kalau misalnya ada itu intrik-intrik politiknya lah segala macam gitu ya. Dan itu menarik kalau kita kaitkan dengan yang temuan yang kita paparkan tadi yang dari Sekwan itu gitu. Nah, apakah juga ada keterkaitan mereka? Karena kan prodenya sama ini. Sama Gitu. Nah, 2014, itu harus dijawab. Yang bisa menjawab itu ya penegak hukum. Gitu. Kalau memang misalnya terjadi berduyun-duyun anggota dewan, anggota DPRD Rohil masuk penjara, ini akan menjadi Sama kayak Jambi kan sama Sumatera Utara. ya ada beberapa peristiwa di Jawa gitu. Bengkalis dulu Bengkalis kan, pernah, Bengkalis. kasusnya bansos gitu ya. Ini akan menjadi Korupsi berjamaah. praktik atau gambaran buruk terkait kinerja anggota legislatif kan di Riau gitu. Anggota DPRD Riau juga dulu berduyun-duyun pernah ada beberapa yang tersangka kasus PON misalnya kan itu juga. Jadi Bang, banyak yang terlibat. misalkan kasus ini terbukti dan anggota DPRD Rohil dinyatakan bersalah. Ini misalkan nih, kira-kira bagaimana saya bertanya pula sama Bang nih, bagaimana kira-kira tanggapan Abang gitu kan? Karena memang satu-satunya lembaga resmi sebagai jembatan aspirasi masyarakat ya, satu-satunya kan dewan. Namun misalkan nanti dewan ini terbukti bersalah, kira-kira gimana tuh Bang? Apanya? Tanggapan Abang? Iya. Kalau dia memang bersalah, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Iya. Nah, maksudnya Dari- siapa lagi yang harus dipercayai masyarakat gitu kan? Dewannya saja misalkan bersalah. Kita itu kan kita tidak bisa menyalahi institusinya. Yang kita kritik Oknum ya. adalah oknumnya. Oknum dewannya. Jadi institusinya, lembaga legislatifnya, DPRD-nya ataupun misalnya eksekutifnya itu hanya bagian daripada alat pemerintahan gitu ya. Dan kita tidak bisa menyalahi mekanisme kerja pemerintahan itu. Tetapi praktik-praktik oknumnya yang kita kritik gitu ya, yang kita kritik. Nah, banyak kalau kamu tanya bagaimana kita bisa mempercayai yang akan datang itu anggota dewan, ya banyak cara lah. Sekarang kan dunia sudah sangat terbuka sekali, gitu ya. Kita bisa tahu, bisa kenal orang tanpa bertemu gitu ya, hanya dengan media sosial segala macam gitu. Kita pun Meskipun pertama kenal di media sosial dan ketemu beda. Iya. Itu Beda lagi asli ya. sama betul. Itu mungkin editannya luar biasa gitu. Tetapi kan perangai nggak bisa diedit gitu ya. Jadi ya tinggal kita misalnya melihat ke rekam jejaknya lah gitu ya, lalu kedekatannya lah gitu, lalu kerjaan dia sehari-hari sebelum menjadi pejabat kan bisa dilihat gitu. Dan sekarang sangat terbuka, apalagi misalnya dalam pencalonan itu kan harus ada melaporkan beberapa harta kekayaan lah segala, itu kan bisa diakses untuk melihat itu gitu. Dan itu bisa disampaikan lah ke publik, ke masyarakat begitu ya. Dan ingat, dan itu juga tidak menjamin dia akan berlaku baik ketika menjabat gitu ya. Dan kontrol atau pengawasan itu harus tetap dilakukan gitu. Selama dia menjadi bupati atau dia menjadi anggota dewan, ya tetap
harus diawasi, terutama terkait janji-janji dia saat menjabat misalnya gitu. Jadi intinya kita tidak bisa menyalahkan institusinya, tetapi praktik-praktik oknumnya yang kita kritik dan kita awasi. Nah, teman-teman lah, saya rasa teman-teman paguyuban misalnya pemuda pelajar atau mahasiswa organilir yang lebih bisa intens mengawasi itu. Misalnya terkait temuan kita ini, itu misalnya catatan kecil kita ini, itu bisa menjadi bahan diskusi dengan eksekutif maupun legislatif tentang perbaikan tata kelola keuangan daerah lah, PR Bupati baru ya. pemerintahan lah begitu. Nah itu Karena masih energik ya, Iya, itu semangat. paling Apalagi Bupati Rohil terpilih sekarang ini masih muda-muda ya. Bupatinya muda kan, wakil presiden bupati. juga muda. Presiden ya. Jadi ini Bang, saya teringat tadi yang Abang sampaikan perihal masyarakat kesulitan dengan pengurusan KTP, KK dan akte kelahiran dan lain sebagainya yang menyangkut tentang data kependudukan. Jadi Bang, sama-sama tahu lah Bang Rohil juga kan. Rohil semua. Jadi Bang, abang yang kamper ya. Jadi Bang, di Rohil itu mungkin ada beberapa daerah yang aksesnya sangat jauh, kemudian akses jalan yang sulit menuju Bagan Sepapi, ibu kota Kabupaten Kadilir. Saya berharapnya kepada pemerintah, kepada Pemda Rohil lah khususnya, bagaimana yang kesulitan ini, bagaimana supaya mereka tidak kesulitan lagi untuk pengurusan KTP, sehingga dari rumah bisa mudah untuk ke kantor di Secapil itu, sembari juga disosialisasikan untuk pengurusan KTP begini caranya. Tapi untuk pengurusan KK begini. Sekarang kan merekam sudah bisa di kecamatan. Ya, mereka memang sudah di kecamatan, namun siap KTP-nya harus diambil di Secapil. Oh, harus ngambil sendiri. Harus ngambil Secapil. Nah, mirisnya seperti ini. Ya, saya pun belum telusuri terlalu jauh lah tentang itu. Masyarakat yang sekitar rumah saya saja sampelnya. Contohnya, jadi untuk satu KTP itu kadang ada sampai 100.000 uang. Pertanyaan saya, uang itu dikemanakan gitu? Mau dibayar ke siapa? Bahkan kita langsung mengurus KTP, saya sempat mengurus KTP keluarga saya lah di Nescapil itu, tak ada bayaran apa-apa. Jadi gara-gara tahu kok presiden. Itu udah tahu lah ya. Nah, jadi kalau dia memang gratis lah. Kalau orang tertentu, ini dipercepat gitu. Nah, baik presiden mahasiswa, baik apapun dia, siapapun dia, memang gratis Pak. Pengurusan memang gratis, tapi kan ada sampai di masyarakat. Jadi 100.000 itu didapat. Itu siapa yang minta dan dibayar kemana itu tak tahu lah, belum tahu pasti lagi. Tapi memang target saya memang mengusut tuntas ini, pungutan liar di saat masyarakat kesulitan ini kan gitu. Dia mengambil kesempatan di saat masyarakat butuh. Itu yang menjadi sempat juga kami kemarin permasalahkan dengan Kadiscapil waktu itu. Pada saat momen pilkada, saya tak tahu nih, katanya udah lama gitu kan, tapi saya tahunya momen pilkada menjelang 9 Desember itulah, 2-3 bulan sebelumnya gitu kan, pendistribusian KTP itu masyarakat kan ini rekom KTP di kecamatan kan gitu. Nah, pendistribusian ini melalui pihak kecamatan. Dan saya punya abang misalkan rekom KTP di kecamatan, saya adiknya ngambil di Secapil, tak boleh. Situ saya marah. Apa masalahnya? Saya bilang harus yang bersangkutan katanya ke sini. Bersangkutan ya tahulah dari Panipahan kan, dari Kecamatan Pasir Limau Kapas. Kalau tidak bisa yang bersangkutan melalui pihak kecamatan. Nah, dan juga sehingga ini dugaan saya ya, meskipun juga ada masyarakat yang menyampaikan ya oknum ASN itu ini memanfaatkan bagi KTP ini door to door gitu kan, kemudian untuk kepentingan inilah ya, sehingga berarti sebelumnya tidak pernah begitu ya. Katanya sebelumnya pernah, tapi kan sebelumnya ada mengait-ngaitkan pihak kecamatan gitu kan. Atau di Pemda Rohil kalau beberapa tempat kan ada namanya sistem pelayanan satu pintu, kemudian itu juga pakai mobil. PTSL itu di beberapa tempat dia datang ke kelurahan per hari atau ditentukan harinya.
nanti mereka buka stand pakai mobil, nanti masyarakat datang, atau juga data-data kependudukan. Jadi pengalaman di Rohil ada nggak begitu? Jadi mereka jemput bola nih, bukan nunggu bola nih. Ada yang pelimpahan Bang. Kan itu, Jangan Pak Ivan katanya. itu kan salah satu program. Iya. Ya maksudnya ada nggak pelayanan-pelayanan yang jemput, yang langsung menjemput bola atau ASN-nya langsung ke masyarakatnya begitu. Kalau Paniban pakai speedboat lah. Mungkin sosialisasinya ada ya, ada mungkin. Sosialisasinya ada mungkin, tapi kan sekedar sosialisasi dan tidak menjawab persoalan masyarakat yang butuh KTP itu kan, butuh apa namanya. Itu masih dekat kan, Paniban bisa naik speed. Kalau dari Bagan Batu, berapa malam? Enggak, Bagan Batu bisa Dekat Bang, lah, bisa Bagan pakai Batu mobil. dekat ke dari Bagan. Jadi Yang kasus ini, yang kasus penghulu itu ini, maksud saya tadi, Bagan Senambang, ya? harapan saya memang apa namanya untuk daerah-daerah tertentu ini yang mungkin katakan 3T ini Bang. Panipan 3T Bang. Terpencil, terluar, tertinggal. Nah, maka tolonglah perhatian khusus pemerintah kan, karena baik itu di Panipan 18 kecamatan Soil ini semuanya butuh KTP. Kan gitu, kebutuhannya sama kan, tapi kan harapannya perlakuannya terhadap daerah seperti ini juga harus prioritaskan. Jangan pilih-pilih kan, karena di kecamatan ini kemarin nggak memilih dia. itu lagi misalkan. Kemudian ini Bang, BPUM, bantuan UMKM dari pusat. Oh ya. Nah, itu kan artinya masyarakat berbondong-bondong nih ngurus ini bantuan ini supaya juga dapat bantuan kan gitu. Bahkan dari yang punya usaha sampai yang tidak punya usaha dan nebeng usaha orang lain, betul. Sehingga supaya dapat juga lah, supaya dapat juga lah kan bantuan itu kan. Namun ada usaha jadi dari usaha dia ambil warung orang, foto orang-orang gitu ya. Transparan kan lewat ATM. Iya. Bagusnya itu dibikin bikin apa catatan temuan kan itu dilaporkan. Gitu. Jadi Bang, dalam masyarakat butuh lah uang 2,4 juta kan. Apalagi Covid kan. Iya, abang butuh Bang. Jadi butuh uang ini Bang, 2,4 juta gitu kan. Kalau keluar pencairan ke rekening pribadi, masuk SMS notifikasi dari BRI, maka pencairan gitu kan. Jadi dalam kondisi masyarakat yang butuh ini ada juga oknum yang memanfaatkan ini Bang. Memanfaatkan ini kadang ada kalanya saya bantu ibu sampai lulus misalkan. Nanti masuk, tapi ada imbalan. Masuk ke rekening 2,4 juta nanti berapa untuk saya. Nah, kadang dia nanya gitu berapa untuk saya, kemudian ada juga untuk saya segini ya. Untuk saya 200 ya. Potong jasa. Nah, itu jadi kan itu kenapa persoalan itu bisa terjadi, permasalahan itu bisa terjadi? Ya karena masyarakat butuh ini. Ya mau tidak mau ya daripada tidak dapat, bagus cuman dapat 2.400.000 untuk dia, ya enggak masalah gitu. Nah, itu kan timbul persoalan. Masyarakat kan gitu, yang penting dapat gitu. Jadi di sini orang memanfaatkan ini, Bang. Menurut saya kurang adanya pengawasan dari Dinas Koperasi. Karena memang itu di bawah Dinas Koperasi gitu kan. Penginputan data itu di Dinas Koperasi. Sehingga orang ini dari ini ngambil data masyarakat, kemudian dimasukkan ke Dinas Koperasi, diinput dan keluarlah pengumuman itu kan. Kurang adanya pengawasan ini sehingga bantuan itu keluar begitu saja. Pertama, adakah pengawasan terhadap masyarakat ini benar-benar punya usaha atau tidak? Harusnya diberi bantuan, ada pembinaan kan gitu, minimal cross check gitu kan. Bantuan 2,4 juta ini kemanakan saja, beli apa saja kan gitu. Nah, itu menurut saya pengawasan itu kurang, sehingga nanti kalau ada pungutan liar, Dinas Koperasi langsung cross check itu tahu tuh. Di masyarakat dari pusat dicarikan 2,4 juta, di masyarakat cari berapa kan itu, utuh nggak 2,4 juta atau berkurang hanya 2 juta. Kalau semakin banyak, semakin panjang alurnya itu setiap alur itu ada potongan-potongan. Banyak lagi di kabupaten, mungkin di kecamatan atau sampai di kemuluan kan. Nah, itu yang memang sulit itu. Ya, di mana celah permasalahannya menurut saya di Dinas Koperasinya. Kurang adanya pengawasan. Kemarin pernah juga kami silaturahmi lah, diskusi dengan Dinas Koperasi bagaimana kami bisa meningkatkan pengawasan, karena pertama SDM-nya terbatas, orangnya sedikit. Kemudian fasilitas itu karena kan itu program dadakan dari pusat, dari presiden kan. Ya
semacam dinas koperasi itu belum siap, belum siap untuk sebagai apa namanya penanggung jawab program ini, penyelenggara program ini kan. Bisa aja kilah mereka. Kenapa kilah mereka? Seharusnya kan penentuan siapa-siapa saja yang mendapatkan bantuan UMKM, dana-dana COVID untuk BLT dan segala macam itu memang harus dilibatkan dari RT. Jadi siapa yang tahu, masyarakatnya kan RT. Iya. Kades ataupun penghulu kan nggak tahu sampai di situ. Kan? Maka informasinya yang disampaikan Bu Kabid UMKM itu katanya untuk 2021 tidak boleh orang lain selain dari desa mengajukan itu permohonan bantuan itu tadi. Berarti harus melalui desa. Harus melalui desa. Pun kalaupun ada calon nanti setelah apa namanya itu nggak bisa menjamin juga. Peraturan baru itu berarti yang calon orang bisa desa. menjamin bahwa data yang dikumpulkan oleh desa itu juga valid. Justru itu lebih takutnya juga akan ada main mata juga. Iya, karena kepala desa kepentingan politik kan. Nah, terkait karena ini ngomong kepala desa tadi. Temuan kita tadi itu kan yang terkait program PTSL itu kan pelakunya kan kepenghuluan nih, penghulu gitu. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya kasus-kasus di kepenghuluan itu kan tidak hanya terkait pungli-pungli itu. Gitu. Ada banyak kasus juga beberapa teman kita misalnya kayak pengelolaan dana simpan pinjam lah gitu ya. Kemudian BUMDes, kemudian proyek-proyek di desa yang menggunakan dana desa gitu ya, anggaran desa, anggaran dana desa itu. Nah, gimana nih kalau apa namanya pengetahuan teman-teman mahasiswa atau pelajar masyarakat Tentang apa tadi, Bang? Ya tentang kinerja kepenghuluan gitu ya. Terkait BUMDes ya. Iya, terkait segala macam lah. Kalau yang kami sampaikan tadi itu kan baru satu masalah itu. Dan kita yakin tidak hanya itu saja masalahnya. Jadi saya ingin menanggapi tentang BUMDes lah. Artinya setiap desa kepenghuluan ya, kecuali kelurahan-kelurahan tak ada BUMDes Bang ya. Jadi setiap kepenghuluan itu ada dana khusus untuk BUMDes gitu kan. Badan usaha milik desa yang harapannya goalsnya adalah supaya desa itu bisa mandiri, memiliki penghasilan sendiri. Ya apa namanya, misalkan desa apa nama itu di Jawa itu penghasilan bahkan setahun itu triliunan gitu kan, lebih besar dari ADD, anggaran dana desa yang dianggarkan pemerintah. Itu harapannya. Maka nawacita presiden itu membangun Indonesia dari pinggiran itu terwujud dengan adanya BUMDes ini kan gitu, badan usaha milik desa. Jadi kan dalam hal ini desa itu diberikan modal lah untuk usaha, ada direkturnya kan itu, lembaga resmi gitu kan di bawah kepala desa gitu kan. Tidak semua itu siap berbisnis kan gitu. Jadi apa namanya, kadang ada yang tidak basicnya bisnis gitu kan, coba mendaftar menjadi direktur BUMD, kemudian disetujui BUMDes ya, kemudian disetujui oleh kepala desa, keluar SK-nya BUMDes direkturnya ini. Kadang mohon maaf dari segi pendidikan kadang ini gitu kan, sehingga menjadi direktur BUMDes. Sehingga hasilnya apa gitu kan? Kalau menurut pengamatan saya, cobalah kita telusuri, sebut saja satu BUMDes di Rohel itu yang berhasil. Temuan dari kawan-kawan apa? Ya, berhasil. Berhasil adalah. Dia nanya ini. Nah, berhasil adalah, tapi tidak ada yang nanya sama kami tidak tahu. Seberhasil yang di Jawa itu kan, yang orang di sana itu ketika ada bimbingan tentang BUMDes ini, orang itu dipanggil. Bagaimana sih trik-trik kiat-kiat supaya BUMDesnya berhasil gitu kan. Tapi itulah tadi, kalaupun BUMDesnya berhasil ya syukur-syukur bisa membiayai membiayai karyawannya itu anggota pekerja itu jadilah pegawai. Kadang pegawai balik modal pun jadilah, tapi kadang ya habis begitu saja, sehingga ya BUMDes ke BUMDes saja, BUMDes orang BUMDes kita kan. Untuk menjalani program tidak ada. Maksudnya pemerintah suruh kasih dialokasikan dana gitu, tapi tidak menghasilkan untung begitu ya. Tidak menghasilkan untung itu tadi. Sehingga kadang kalau praktik-praktik pungli itu memang banyak di kepenghuluan. Praktik pungli
Kalau tadi kan kalau kita lihat di dinas-dinas sering begitu. Tapi kalau di penguluan juga ada ya? Kadang begini bang, kebanyakan begini, kebiasaan kita orang kampung itu, ketika dia merasa terbantu, dia mengucapkan terima kasih itu dengan ini, makasih ya, terus nih ya, Maksudnya minyak gitu kan. tanpa diminta Iya, memang ngasih. Iya, itu kira-kira pungli tidak bang? Seharusnya jangan gitu, karena itu akan mendorong, Oh gak usah gitu ya. memancing orang atau memancing pejabat-pejabat atau pegawai-pegawai di desa itu, di penguluan itu, untuk menetapkan biaya misalnya nanti ke depan. Seharusnya ya, tapi ya kadang kultur di desa itu ya yang apa namanya, yang udah terbiasa dengan begitu ucapan terima kasih itu, memang kalau kita bilang salam tempel segala macam gitu ya. Tapi ya biarkan aja, tapi jangan sampai itu menjadi kewajiban. terlontar sendiri, terlontar langsung dari pejabat-pejabat atau petugas-petugas di penguluan itu. Penetapan besar. Iya, misalnya sampai menetapkan sekian gitu ya. Kalau memang dikasih 5.000 ya ambil 5.000 gitu kan. 2.000 ya 2.000 gitu ya. Kalau enggak, kalau Sebaiknya ditolak. ya harusnya ditolak gitu ya. Tetapi jangan sampai karena itu terbiasa sudah menjadi kultur sehingga nanti jadi ketetapan gitu oleh kepenguluan lah, atau menjadi kebiasaan. Iya, jadi kebiasaan. Urus surat ini sekian biayanya kan, padahal harus bayar sekian baru ditandatangani kepala desanya itu kan. Itu. Tapi kalau misalnya ada nggak memang temuan selain dari yang ini tadi lah, program pendaftaran tanah tadi itu, ada praktek-praktek lain misalnya yang mengarah ke pungli atau memang menetapkan batasan-batasan biaya yang seharusnya itu tidak ada gitu. Ada nggak misalnya di kepenguluan selain di Panipahan lah di kampung? Iya. Atau dengar-dengar ada siapa gitu. Belum ada sih, belum ada. Kalau misalnya ada, berarti praktik itu memang udah akut kali gitu ya, tidak hanya di tingkat kabupaten sampai ke tingkat kepenghuluan pun, takut nanti sampai tingkat RT pun ada begitu. Tanda tangan RT sekian. Iya, tantangan RT sekian gitu ya, itu bahaya sekali. Jadi memang tugas kita itu kan, yang kita tahu aturan kan gitu kan, tahu apanya gitu, prosedurnya. Memang kami masih memang targetkan ke masyarakat itu kan banyak pungli ini, KTP tadi gitu kan, UMK, bantuan UMKM tadi, termasuk TSL tadi kan gitu kan. Kemudian apa lagi, kadang mengurus surat keterangan tidak mampu pun kadang ada ini itu kan. Nah, jadi betul. Tugas kita mensosialisasikan ke masyarakat segala macam administrasi yang kaitannya dengan kepenguluan, kelurahan ataupun pihak kecamatan itu tidak dibayar bu gitu kan gitu. Jadi jikalau ada pungutan biaya sekian sebaiknya tidak usah dibayar. Laporkan kepada pihak atau laporkan ke mahasiswa. Kalau mau kasih ya terserahlah. Kalau mau kasih, janganlah dilarang. Kami mau ngasih katanya. Nah terserahlah kan gitu kan. Maksudnya jangan sampai itu menjadi kewajiban baru bisa surat itu dikeluarkan. Itu sih. Kalau tugas kita nanti fokusnya memang masalah KTP tadi, catatan kependudukan, untuk sosialisasi di masyarakatnya. Bahkan nanti kita bantu mempermudah masyarakat kalau untuk mengurus KTP ini syaratnya harus rekom begini ini. Kakak juga harus ada surat keterangan dari penguluan gitu kan, akte kelahiran, ada surat keterangan bidan apa segala macam. Nanti kita bantu sosialisasikan, kalau bisa nanti apa namanya di warung-warung nanti kita tempelkan. Di tempat juga, tempat keramaian gitu kan, semacam mantau ya, bisa jadi mantau transaksinya di warung kan. Apalagi di kan banyak transaksi gitu kan, banyak di parkiran lah, di kedai kopi lah ya, di WC juga ada, di toilet atau di warung kan. Tren baru kan di warung sambil main batu ini kan. Asosiasi bantuan UMKM itu juga nanti kan harus mau tidak mau, bagaimanapun prosedurnya, bagaimanapun tingkat kesulitannya, harus sampai di rekening masyarakat dan ditarik itu 2.400.000. Saya usul juga mahasiswa kan, ini kan IP Marohi itu kan tersebar di 18 kecamatan. 18 kecamatan Jadi Serohil. ada tiap-tiap kecamatan ataupun tiap-tiap desa yang ditunjuk jadi pengawas ya. Ya, betul nggak si A itu butuh untuk dana UMKM ini atau bantuan langsung tunai tadi? Betul juga kan? Tapi jangan mengatasnamakan KPK. Kan banyak tuh kan pakai baju KPK gitu. Ya, kan? Jadi memang ini bang, ada temuan misalkan
ada pihak ketiga yang membantu menguruskan bantuan UMKM ini. Iya, iya. Jadi temuan sementara kita, ini kita cerita bang ya, temuan Cerita. sementara ini berkas, map gitu kan, dalam map ada temuan uang gitu kan, diantar ke dinas koperasi gitu. Itu memang luar biasa bang. Diambil dari masyarakat sekian, kemudian ditaruh uang di berkasnya untuk orang dinas koperasi supaya mempermudah, supaya Itu tolong inisiatif, haluskan orang ini. inisiatif orang yang lagi berurusan atau memang atas permintaan atau saran Inisiatif pihak ketiga itu bang, masyarakat, dinas koperasi, ada pihak ketiga kan. Oh, Pihak ketiga itu inisiatif supaya memuluskan yang berkas yang dia masukkan ini. 100 orang misalkan, 100 orang itu tolong Selipkan di sini. diselipkan. Jadi memang marah kali itu kalau ada seperti itu. Ya memang kalau secara ego kita bang, yang tindakan yang dibuatnya ini untuk bagaimana meluluskan nama-nama yang ini kan gitu ke koperasi. Kalau secara ego kita ya artinya masyarakat kita terbantu gitu kan, setuju kita. Cuman kan nanti ujung-ujung minta uang dari masyarakat ini yang 2.400.000 ini nggak utuh lagi kan. Nah, padahal yang mungkin yang dia kasih cuma 50, yang dimintanya 300.000, 400.000 kan. Nah itu yang menjadi beda halnya dengan dia dari kecamatan ini misalkan, uang transportasi dia ke sini ngantar berkas itu terus terang kan, transparan, dia ada berapa orang, dia misalkan ada 50 orang nih yang dibantunya, berapa biaya dari kecamatan ini ke Bagan Sapi kan gitu, dinas koperasi berapa, inti ibu iuran ya bantu uang transportasi. Kalau itu kan transparan kan, jelas kan, ada kesepakatan sebelumnya, ada penetapan biaya, itu saya kira tak masalah. Dan zolim juga rasanya kita nyuruh dia bantu kita untuk masukkan berkas ke dinas koperasi, tapi dia keluar uang sendiri. Nah, zolim gitu tuh bang. Jadi terakhir lah enggak panjang nanti kita cerita santai di luar. Jadi harapan dari kawan-kawan dari PMROI apa soal kita sudah banyak bahas-bahas masalah dari sektor pelayanan publik untuk masyarakat, kemudian eksekutifnya ke dinas-dinasan, kemudian juga dewannya sudah banyak kita bahas. Jadi harapan bupati yang jelang beberapa nggak lama lagi dilantiknya apa dari kawan-kawan juga, kira-kira jelang kawan-kawan nanti dari Saiful dilantik jadi presiden mahasiswa pemuda cara mahasiswa Rokan Hilir, itu apa? Kalau harapan saya begini bang, untuk Bupati Rokan Hilir yang baru ya terpilih, sekalipun memang Bupati lama masih aktif gitu kan sekarang, harapannya tetap bagaimana Bupati baru nanti setelah dilantik memang bisa bisa mengevaluasi permasalahan-permasalahan sebelumnya, seperti tadi yang kita sampaikan, permasalahan tadi bang, yang di dewan itu tadi bang, SPJ fiktif. SPJ fiktif gitu kan, SPJ fiktif belum diputuskan kan. SPJ fiktif. Misalkan itu nanti menjadi SPPD itu menjadi permasalahan kan, maka itu harapannya Bupati terpilih bagaimana bisa menyelesaikan persoalan itulah dengan kekuatan kebijakan dia lah. Itu satu. Kemudian masalah catatan kependudukan gitu kan, di sudut pelayanan publik supaya lebih diperhatikan tadi yang saya harapkan tadi, untuk daerah-daerah tertentu yang aksesnya jauh dari ibu kota, dari Bagan Sapi untuk dipermudah bagaimanapun itu caranya, sehingga mereka merasa haknya sama dengan masyarakat lain yang Sinaboy, jalannya bagus dekat dengan Bagan Sapi, Batu Hampar gitu kan, Tanah Putih, Rimbo Melintang gitu kan, sehingga mereka merasa haknya sama dan meminimalisir tindakan pungli itu tadi. Karena memang ada kemudahan gitu kan, sehingga dia bisa langsung ngurus KTP dia gitu. Kemudian untuk bantuan UMKM tadi itu bagaimana, karena menurut keterangan Kabid UMKM-nya, pertama kekurangan SDM, kekurangan tenaga penginput data dan pengawasan itu tadi, kekurangan itu. Kemudian tidak adanya anggaran khusus tentang ini. Artinya mereka survei di lapangan, di masyarakat tidak ada anggaran, maka tidak terjadi survei itu tadi. Maka wajar saja masyarakat baik punya usaha dan tak punya usaha nasib-nasiban dapat. Perlunya pengawasan itu tadi. Harapannya memang ya kalau memang kekurangan tenaga SDM, bantulah
tambah honorernya kan gitu. Kemudian kalau tidak ada anggaran khusus untuk mereka operasional mereka ini, survei di lapangan ya dibantu gitu kan. Itu targetnya Bang. Kemudian saya berharap dengan selain Bupati terpilih, saya berharap dengan kawan-kawan media. Kawan-kawan media juga berharap ya bagaimana proaktif lah. Artinya ada media, ada LSM, ada mahasiswa yang terus terang saya katakan Bang, kalau saya prinsipnya mahasiswa ini bukan mencari kebenaran atau bukan mencari hal yang baik kinerja daripada Pemda itu untuk dipuji, ya itu hal biasa lah. Kalau Pemda itu, pemerintah itu kinerjanya bagus, itu memang sudah kewajiban dia harus kinerja bagus. Cuman yang menjadi persoalan tuh kalau dia kinerjanya tidak bagus, itu yang menjadi kesalahan dia. Kan gitu. Artinya yang bagus itu tidak perlu dipuji. Prinsipnya gitu. Yang bagus itu tidak perlu dipuji karena memang itu sudah kewajiban. Orang lah misalkan sholat, dia sholat. Sebenarnya orang sholat tidak perlu dipuji karena itu kewajiban ya kan. Nah itu. Cuman yang harusnya kita marah itu yang orang tidak sholat itu. Nah, sama dengan hal Pemda itu, yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik itu yang menjadi persoalan kita. Dan kita mahasiswa memang itu yang kita cari. Kesalahan-kesalahan itu yang mungkin kita cari dan mungkin kalau bisa kita selesaikan. Kalau bisa memang aspirasi masyarakat tak sampai memang kita sampaikan aspirasi itu sehingga ada tindakan-tindakan yang seharusnya kewajiban itu bisa terlaksana dengan baik. Kalau saya prinsipnya seperti itu Bang. Dan nanti kawan-kawan LSM juga memang segala macam dari media, segala macam informasi ada temuan-temuan itu kan kita nanti baca media ada masalah ini, ya kita telusuri itu, minta konfirmasi ini apakah benar. Kadang kita surati untuk mediasi. Nah, itu prinsipnya kami itu mahasiswa. Jadi saling sinergi nanti ya karena cerita tentang rohil gitu kan. Siapa yang tidak ingin rohil itu lebih baik gitu kan. Harapannya memang masyarakat juga memang adanya pemimpin baru, adanya bupati yang baru, harapannya rohil juga memiliki ada hal yang baru dan ingin rohil lebih baik. Berhubung juga memang Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati juga masih muda ya, masih energik lah. Yakin kita, optimis kita rohil bisa lebih baik ke depannya. Itu saja mungkin dari saya Bang. Closing, mantap closing ya. Macam juru kampanye ya. Bagus ya. Ada yang terakhir Sir? Ya, kita meyakini ya gitu ya, bahwa masalah korupsi di Rohil itu tidak hanya di satu institusi dan tidak hanya beberapa oknum saja gitu. Melihat praktik dan cara kerjanya itu, menurutku kemungkinan besar itu juga dilakukan oleh oknum-oknum yang lain dan di institusi yang lain gitu. Karena seperti yang saya perlu bilang, itu cara-cara klasik gitu ya, dan terus menerus dilakukan. Hanya saja belum sampai aja penegakan hukum ke situ, atau masih menunggu proses. Contohnya yang kasus yang kita paparkan ini kan kasus 2016, baru terungkap 2020. Ini saya sendiri aja minum nih Bang. Lanjut. Aku bilang Amerika. Gitu. Iya. Nah, palingan ya untuk untuk meminimalisir itu ya, ke depan memang harus ada sanksi tegas betul terhadap ASN yang memang terbukti melakukan itu. Ya sudah dipecat gitu ya, dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat, barangkali itu bisa menjadi ketakutan ASN-ASN yang lain gitu. Apalagi misalnya yang kalau kita lihat kan masih muda-muda itu, 35 tahun gitu ya, masih kalau kita lihat jenjang karir PNS itu masih tinggi dan sudah melakukan praktik-praktik begitu, praktik korupsi, praktik culas begitu, kan sayang tuh. Kalau dia diberhentikan sedini mungkin kan dia juga yang rugi. Jadi harus ada sanksi tegas juga, selain penegakan hukum juga harus ada sanksi tegas dari pemimpinnya, bupatinya begitu ya. Lalu juga terkait program pendaftaran tanah tadi itu ya, sebaiknya itu disosialisasikan ke masyarakat bahwa sebenarnya itu gratis segala macam gitu ya. Jangan sampai ada pungutan-pungutan sekecil apapun itu, baik dari RT, dari RW ataupun dari kepenghuluan gitu ya. Jadi BPN-nya terutama itu harus sosialisasikan
masif dan turun langsung ke masyarakatnya menyampaikan bahwa ini adalah gratis dan segala macam, tidak ada pungutan apapun di situ, gitu ya. Lain hal dengan foto-foto kopi biaya lain itu ya tanggung sendiri lah. Sedikit bang tambahan, untuk 2021 ini informasinya di Royal itu APBD hanya sekitar 1,3 triliun. Mungkin di bawah itu mungkin kan itu. Kalau di atas dari itu mungkin berat gitu kan. Sehingga harapan saya memang, karena saya memang pernah membantu kawan-kawan ataupun memperjuangkan hak kawan-kawan di beasiswa itu tadi bang, beasiswa yang dianggarkan Pemda setiap tahunnya. Kami dari mahasiswa memang berharap kepada Pemda lah bahwasanya beasiswa itu harus tetap ada, karena memang mengingat ditambah lagi momen COVID ini kan, perekonomian orang tua, perekonomian masyarakat ini agak sedikit terkendala, sedikit bermasalah, sehingga harapannya bukan beasiswa itu dihapuskan, tapi beasiswa itu kalau bisa ditambah lagi dari pada tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya bagaimana membantu perekonomian mahasiswa ini tadi, sehingga supaya kawan-kawan, harapan saya supaya kawan-kawan lebih semangat lagi, karena memang mahasiswa itu selain belajar ilmu pengetahuan ya tujuannya merawat negeri ini kan itu. Jadi kalau tak ada beasiswa nanti malas kawan-kawan kan berpikir merawat negeri seribu kubah. Tak ada kawan-kawan nanti siapa yang kritis lagi, tinggal saya sendiri nanti kan. Nah, dia merasa tidak adanya kepedulian Pemda sama dia kan. Nah, jadi tidak ada kepedulian negara ini sama dia, sehingga itu mungkin yang menjadi kebanggaan kami dari Kabupaten Rokan Hilir dibanding kabupaten lain. Rohil itu tidak pernah absen memberikan beasiswa kepada mahasiswanya setiap tahun dari zaman Pak Anies Makmun itu. Nah, beda dengan kabupaten lain, ada yang ada Bengkalis, Inhu kan. Nah, Rohil memang luar biasa. Kalau bisa memang prestasi Pemda Rohil memberikan beasiswa kepada mahasiswa itu tetap dipertahankan. Kalau bisa ditingkatkan, apalagi memang di tengah masa COVID ini. Itu saja bang. Udah. Cukup? Oke, cukup. Mungkin pembicaraan kita Ini bisa didengar di YouTube ya? ya, Habis ini. kita bisa didengar nanti setelah di-editing di YouTube Senarai. Kanalnya nanti podcast Senarai Bicara. Lupa dia. Terima kasih waktunya, saya Paul Anwar, Siap. Presiden Mahasiswa Pelajar mahasiswa Rokan Hilir dari Senarai, kawan-kawan dari Rokan Hilir yang sudah melihat kita dan Melihat dan mendengar. Kita akan berjumpa di program Senarai Bicara yang lain dengan pembicaraan tetap dengan korupsi dan Tadi dapat juga kabupaten-kabupaten yang lain. Tetap tetap di sini.